Saya pikir Nova belajar dari keriuhan kemarin. Harusnya dia belajar dari itu ya. Pasti, kalau dia tidak belajar itu stubborn namanya. Anda yakin betul angket ini akan bergulir dengan tajam atau? Saya tidak yakin lagi setelah melihat situasi terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, bertemu kembali kita. Tamu yang hadir di studio kami tentu bukan sosok baru. Beliau adalah seorang akademisi Universitas Maluku Saleh, Loksmawe. Akademisi yang boleh kita sebut seorang pakar antropologi. Beliau adalah Teguh Kemal Pasha. Ayah 4 anak dari seorang istri ini adalah alumni IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan S2 beliau selesaikan di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Malam ini kita akan coba kupas soal dinamika dan fenomena politik antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita santai ya. Saya panggil ampun, Teguh atau gimana? Atau Pak? Jangan Pak lah. Jangan Pak. Kita berkenalan sebelum saya jadi apa-apa. Oke, baik. Ampun Kamal atau Ampun Kemal gitu ya. 5 November Nova Iriansyah sah dilantik sebagai gubernur Aceh definitif setelah hampir 1,5 tahun terkatung-katung. Di sisi lain DPR juga melakukan interpelasi yang berakhir dengan impeachment atau hak angket. Fenomena apa ini sebenarnya yang terjadi di Aceh menurut Pak Kemal? Ya, sebenarnya kalau kita agak tekun melihat tentang sejarah relasi legislatif dan eksekutif di Aceh, apa yang terjadi dengan misalnya Nova Iriansyah versus Dahlan Jamaluddin ini bukan sesuatu yang baru. Terjadi terus-menerus kita lihat ya. Tidak perlu ingatan terlalu jauh, kita mundur saja ke masa Irwandi ya, juga sempat cekcok dengan legislatif ya. Di masa Abdul Putih memang kemudian dengan Aguyus sempat mesra ya, ketika mereka bersepakat untuk meminta pemberlakuan darurat militer waktu itu ya. Sempat kemudian bersepakat bahwa itu dilakukan di Aceh ya. Walaupun mereka tidak pikirkan bagaimana kemudian dampak yang terjadi dengan itu. Tetapi kemudian hari kita juga lihat gonjang ini juga terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa terjadi dinamika yang agak serius antara legislatif dan eksekutif di Aceh, ya memang sudah khitahnya atau memang DNA kultural politiknya memang begitu. Ya, secara gamblang, apa ini karena faktor konflik regulasi atau tak sama bagi? Saya pikir tidak ada konflik regulasi di sini. Yang kita lihat, saya juga pernah tulis di Kompas misalnya beberapa tahun lalu. Ada fenomena apa namanya? Dua manu agam. Jadi Dua ayam jago. Dua ayam jago ya. Jadi ada budaya politik ayam jago di Aceh itu tidak boleh ada dua ayam jago dalam satu umpung gitu ya. Pasti berkelahi dan kemudian ingin menunjukkan siapa yang punya taji lebih tajam ya. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana fenomena politik ini terjadi di akhir-akhir ini, semuanya melandai dan nampaknya semuanya akan berakhir dengan happy. Kenapa Anda bisa menyebutkan atau Anda begitu yakin akan berakhir dengan happy ending? Pertama, kalau kita melihat ini adalah sebuah perseteruan legislatif dan eksekutif atau kelompok the ruler yang sekarang berkuasa adalah Nova Iriansyah dengan partai pendukungnya mengalahkan petahana yang saat itu sangat kuat yaitu Muzakir Manaf ya, dengan partai pendukungnya. Polarisasi itu kita lihat akhirnya tidak semakin menajam, apalagi ketika Muzakir Manaf juga sudah mengeluarkan pernyataan mendukung pelantikan Nova Iriansyah dan itu sebagai sinyal mendukung dihentikannya keributan yang terjadi selama ini di ruang publik. Tapi buktinya setelah Mualim menyebutkan mendukung, tapi
proses hak angket terus berjalan di parlemen. Ya, itu gimmick ya. Jadi kalau dalam teori Irving Goffman itu ada yang disebut sebagai front stake, latar depan. Latar depan tuh ya pasti harus tetap garang lah. Ini nggak mungkin kemudian tiba-tiba bersekutu begitu. Tapi yang disebut dengan back stake, latar belakang itu, yang di belakang panggung itu. Nah, itu yang kemudian kita lihat semuanya akan happy-happy aja. Siapa di belakang panggung Nova Iriansyah? Yang Pak Kemal tahu? Ya kan kita kenal ada kelompok yang dulunya juga eksponen dari Partai Aceh ya. Saya bisa saja sebut nama ya, tapi semua orang sudah tahu. Tapi ya. apakah satu sosok itu sangat dominan? Tidak, ada lagi yang lain ya. Maksudnya bahkan juga ada kelompok Toke juga ada di situ. Jadi kemudian itu lebih menentukan sebenarnya backstake dalam politik kita itu lebih menentukan dibanding yang front stake yang kemudian sering muncul di koran. Jadi kalau saya kemudian, saya bukan ahli cenayang, tapi kemudian prediksi secara politik saya lihat ini akan berakhir happy. Dan proses pertemuan di Mendagri kan sudah dijelaskan tentang problem ini ya. Dan akhirnya juga akan berakhir happy. Saya melihat bagaimana keresahan masyarakat pedalaman Barat Selatan yang kemudian mereka merasa DPR itu merampas hak afirmatif yang seharusnya pembangunan lebih difokuskan untuk daerah terluar ya. Tapi DPR menyebut bahwa mereka bukan anti pembangunan, tapi ada regulasi yang dilanggar. Ya, regulasi mana kan? Ketika kemudian fatwa dari Kemendagri itu didengarkan kan semuanya selesai. Saya pikir semua akhirnya ada yang disebut dengan win-win solution. Jadi tidak mempermalukan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur, sekaligus juga memartabatkan, mencari ruang untuk apa yang diinginkan dari DPR ini juga tidak sepenuhnya sia-sia. Ya, secara teori tentu Nova memiliki semua perangkat karena dia adalah penguasa. Betul. Tapi di blok yang lain itu ada yang namanya Koalisi Aceh Bermartabat yang dimotori Partai Aceh. Seberapa besar kekuatan ini atau memang sama sekali ini tidak memiliki kekuatan menurut Pak Kemal? Ya boleh saja itu yang disebut secara normatif koalisi Aceh Bermartabat. KB besar itu karena kalau kita lihat bagaimana tim pendukung antara Nova dan Mualim ini jauh lebih besar di atas kertas. Tapi kan pemilu akhirnya memenangkan Irwandi dan Nova. Dan kalahlah jadi dalam konteks kita melihat kontestasi di pilkada itu kadang-kadang kekuatan secara irisan partai pendukung tidak selalu menang. Ada yang menyebut ini adalah kesempatan kedua bagi Nova untuk melakukan rekonsiliasi setelah kesempatan pertama begitu Irwandi ditangkap KPK kemudian putusan ingkrah. Saya pikir Nova belajar dari keriuhan kemarin. Harusnya dia belajar dari itu ya. Pasti, kalau dia tidak belajar itu stubborn, dia keras kepala dan ada pepatah Latin keras kepala kesombongan itu tanda kegagalan sudah dekat. Apa risiko yang dihadapi jika dia keras kepala? Akan win-lose, akan adu menang-menangan. Dan adu menang-menangan saya pikir itu tidak produktif saat ini, tidak konstruktif bagi pembangunan Aceh, tidak produktif bagi kepentingan beliau sendiri misalnya ketika ingin melakukan kandidasi di tahun 2022. Jadi semuanya itu harus mencari sisi ketika semua ketegangan ini bisa diselesaikan ya. Dalam politik nanti kemudian akan berlaku disebut siapa mendapatkan apa dan bagaimana. Jadi itu yang kemudian akan dilakukan oleh para politikus ini. Anda yakin betul angket ini akan bergulir dengan tajam atau? Saya tidak yakin lagi setelah melihat situasi terakhir ini. Kenapa? Karena ada negosiasi. Anda merasakan ada negosiasi. Semiotika politik sudah menunjukkan banyak hal. Mualim sudah menyatakan mendeklar akan mendukung Nova. Suara nyaring dari DPR, dari ketua DPRA sendiri juga saya sudah tidak muncul. Ya, bahwa DPR itu terdiri dari 80-an anggota dewan dan ada yang tetap bersuara ya.
kita lihat ketuanya, representasinya kan ada di para pimpinan, Ya. dan para pimpinan tentu di sini dia juga akan berhitung tentang bagaimana bersiasat untuk momentum elektoral ke depan. Saya pikir politikus itu mencari jalan untuk tidak mati cepat, ya, dan itu yang mereka lakukan dengan berrekonsiliasi, berkonsolidasi, berakomodasi, dan itu yang terjadi hari ini. Tapi itu kan tidak gratis. Anda mencium ada negosiasi. Ya, namanya kan saya katakan tadi, ketika semuanya happy, pasti kemudian nanti akan berbicara siapa mendapatkan apa dan bagaimana, kan? Lalu di mana posisi rakyat ketika ini sudah terjadi? Iya, ya. Nah, di mana posisi rakyat? Ada. Jadi, kalau kita bicara bahwa politik yang terjadi di Aceh itu mengarah kepada welfare demokrasi, Iya. saya pikir belum. Jadi politik di Aceh itu masih kontestasi menuju kepada mengisi di representasi demokrasi representatif, ya, tidak participatory demokrasi. Iya. Kan kita sudah Bung Soleh kan orang yang mengamati secara dekat seluruh politik di Aceh ini, kan kita lihat setelah momentum politik semua kan jargon-jargon rakyat itu kan hilang semua. Iya. Kalau tadi Anda katakan dalam perspektif face to face dengan partai politik, ada nggak kontribusi aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Aceh dalam pertarungan politik antara eksekutif legislatif? ASN ya? ASN ya, aparatur sipil negara atau birokrasi? Birokrasi, kemudian the shadow man ada. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang politik di Aceh ini, misalnya kenapa, kan Bung Soleh juga kenal secara pribadi Pak Nova. Secara pribadi sangat santun, sangat sopan, ya, dan sangat mendengarkan. Ya paling tidak pengalaman saya lah wawancara eksklusif beliau. Tapi ketika kita lihat di latar depan politik, kok seolah-olah tidak mau mengalah, tidak mau hadir, macam-macam, ya. Itu kan dipenuhi oleh para impresarionya, para tim sesnya, pensusnya yang juga kurcaci. Ya. mungkin kurcaci atau juga raksasa, kita juga nggak tahu. Yeah. Bahkan saya pikir ada kekuatan-kekuatan yang lebih dari itu. Tapi yang paling penting Pak Nova sebagai gubernur secara definitif, de facto kan dia gubernurnya. Yeah. Dia harus menentukan semua sikap dalam melabuhkan pembangunan di Aceh ini berdasarkan pikirannya dan hati nuraninya, ya. Ya, artinya setelah dilantik, Anda sepakat Nova juga harus membenahi dunia birokrasi. Harus, kalau tidak saya pikir dia sudah kalah dua kali. Ya, jadi ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperbaiki diri masing-masing pihak, saya pikir. Yeah. Agar kemudian ada hal yang kita dapatkan lah dari pembangunan para pemimpin di Aceh, karena kita selalu melihat pertengkaran yang terjadi. Saya masih ingat bagaimana pertengkaran Irwandi dengan DPR, ya, dan kemudian juga dengan Partai Aceh, dan itu merugikan Aceh. Yeah. Para elit tentu punya logika yang bermain di kepalanya, logika gagasan edisional individual dia. Yeah. Tapi dia lupa bahwa rakyat kadang-kadang muak juga dengan pertentangan itu, ya. Dan tapi ya itu lagi, karena kultur monoagam kita itu memang keras, ya. Pak Irwandi kalau lihat kan lebih keras lagi kepalanya itu. Yeah. Nah, dia sendiri dia lawan rame-rame pun siap, tapi kan dalam kepentingan lebih luas kita lihat untuk apa pertengkaran itu. Yeah. Kan yang dirugikan pembangunan Aceh. Politik tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, gitu. Iya. Yeah. Tapi kadang politikus itu maunya menang terus. Ya. Nah, dari rentetan yang Anda jelaskan tadi, setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Anda mencium nggak bahwa kira-kira Nova ini akan maju di pilkada atau dalam kontestasi gubernur? Ia akan datang atau enggak? Kalau melihat secara common sense politik, dia harus maju. Yeah. Ya. Pertama dia harus hitung siapa yang menjadi kontender, penantang dia. Yeah. Kalau saya lihat selama ini secara survei, Nova masih leading. Yeah. Paling tidak dia tidak di bawah, ya. Yeah. Kemudian beberapa proyek multi years itu walaupun dianggap ada kesalahan prosedur macam-macam, yeah, itu memenangkan hati masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Yeah. Barat Selatan, bagian pedalaman, ya. Yeah. Dan itu secara politikus itu tabungan politik. Yeah. Dan ketika dia sudah punya tabungan politik, masa mau disia-siakan? Yeah. Siapa kira-kira calon yang akan mendampingi? Kalau mendampingi saya pikir akan banyak sosok. Banyak sosok yang sedang kan listing ini sekarang. Ini sekarang lagi proses tabulasi lah masing-masing. Yeah.
Yang perlu diperlihatkan siapa yang bisa mengalahkan Nova atau paling tidak yang bisa membuat persaingan sengit seperti Joe Biden dan Donald Trump misalnya. Nah, Jadi, bagaimana dengan sosok Mualim? Mualim sudah pernah kalah ya. Sudah pernah kalah. Oke, saya pikir Mualim masih muda, lebih muda dari Nova ya. Tapi dia harus perbaiki performan politiknya dan sebagai partai politik terbesar juga, Partai Aceh kan masih partai yang terbesar walaupun tergerus suaranya. Muzakir Manaf masih bisa punya kans untuk bertanding. Yeah. Prabowo yang kalah berkali-kali masih mau tanding, apalagi cuman Muzakir Manaf yang dia kalah sekali ya. Artinya akan memiliki rivalitas jika Muzakir Manaf maju, Nova maju. Ya, itu kalau kemudian mereka maju bersama ya. Kalau kemudian mereka jalan beriring, nah itu ceritanya kan happy ending juga lagi. Ada kemungkinan mereka akan jalan beriring. Dalam politik, Bung Soleh, everything is possible ya, nothing is impossible. Tapi apa mungkin katakanlah misalnya Mualim mau menjadi wakil Nova atau Nova menjadi wakil Mualim? Ya hitung-hitungan kita seolah-olah dengan segala macam persangkaan egois kita bilang tidak mungkin. Ya. Tapi dalam politik itu kan semua akhirnya dihitung, hitung kita maju mengurangi, bisa jadi jalan sama. Tapi jalan itu kalau andai kata misalnya Mualim mau menjadi wakil Nova, sekaranglah momentumnya kan? Ya. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Mualim. Bung Soleh tahu semua ya, yang pikiran. Kalau saya pikir artinya kan dari kita lihat di media ya, ada yang kepingin jadi calon wakil gubernur, kemudian membuat profilnya di media. Saya cuma catat bagaimana gramatologi, cara ungkap Mualim terkait dengan konflik Nova ini. Dia tidak mempertajam. Yeah. Dia melembutkan. Ini jarang saya lihat di sosok Mualim melakukan itu. Yeah. Berarti ada kesadaran politik yang berubah dalam melihat Nova. Strategi politik Mualim mulai berubah. Iya. Agak lebih lembut. Saya nggak tahu mungkin. Atau Mualim ingin memposisikan dirinya sebagai katalisator. Bisa jadi. Bisa jadi dia ingin menjadi orang yang lebih wise dalam politik. Iya, iya. Mumpung nih saya pikir lagi bagus-bagusnya komentar Mualim di ruang publik. Nah, apa yang seharusnya rakyat sikapi dengan situasi ini? Katakanlah tadi Bung katakan rakyat sudah bosan dengan situasi ini, kita selalu kepada konflik. Ya. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh pemimpin Aceh, eksekutif legislatif dalam membangun relasi dengan Jakarta? Itu yang harus diperbaiki ya. Dan jalan itu yang jarang ditapaki, the route not taken ya, Robert Frost. Jadi jalan untuk lebih bersinergi dengan Jakarta itu harus dilakukan daripada memperoleh tapi dengan Jakarta ya. Dan kita lihat bagaimana kerugian waktu kita ketika kasus Lambang ya, berkali-kali round table discussion ada hasilnya, menghabiskan miliaran anggaran tidak ada hasilnya, ujungnya bre juga. Jadi kurangilah atensi untuk melawan Jakarta ya. Melawan dalam artian begini, apa keuntungannya kita terus membentur tembok dengan Jakarta? Tapi kita punya regulasi kekhususan. Ya, regulasi itu kan harus dicari titik asistensinya, titik sinerginya ya. Bayangkan ya, Sumatera Barat itu yang paling pintar, dananya kurang dari sepertiga Aceh, tapi kesejahteraannya lebih bagus. Tapi kalau konsultasi terus harus mengikuti permintaan Jakarta terus, kemauan Jakarta terus, di mana kekhususan kita? Oh enggak, coba lihat berapa kali-kali Aceh dimenangkan. Satu tentang yang digugat oleh Kausar dan kawan-kawan ketika regulasi pemilu itu ingin menghapus dualisme Panwaslih yang dibentuk oleh Jakarta dan Panwaslih Pilkada ya. Ternyata ketika di judicial review manyus, kuat ternyata kekuatan politik Aceh dan tidak terjadi. Jadi pikir Jakarta juga enggak, Jakarta nggak anggap enteng Aceh. Di sisi lain soal pilkada misalnya, kita jelas menyebutkan 5 tahun sekali, tetapi dalam undang-undang yang baru juga tidak memberi isyarat soal itu. Artinya hari ini kan juga masih terjadi debatable apakah di 2022 atau di 2024. Harusnya kan sesuai dengan undang-undang dan kekhususan sudah punya sinyal dari sekarang. Sehingga sampai sekarang juga belum ada gamang semuanya kan. Saya pikir dalam konteks momentum siklus pilkada Aceh akan lebih menang itu ya, dan
cara bersiasat orang Aceh itu baik di di politik, lobbyingnya dan juga melakukan judicial review canggih-canggih. Saya lihat ketika berapa kali di judicial review dan kita menang, itu berarti ini hebat ini. Gitu ya. Jadi Jakarta juga tidak berani macam-macam juga, Macam-macam juga. Tapi juga jangan kerhule. Jadi haruslah juga mendengar take and give dalam politik kan itu. Iya. Ya. Dalam konteks realisasi anggaran, walaupun tadi kita katakan ada infrastruktur untuk multi segala macam, tapi rakyat merasakan tidak ada uang yang beredar di Aceh, dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, Bagaimana nih Anda melihatnya? itu yang harus dikoreksi ya. Ya. Performan politik yang model begitu, oligarki seperti itu ya, kekuatan politik di belakang layar ya, yang nggak muncul di koran. Memang ada oligarki dalam pemerintahan Nova? Kalau nggak ada, pasti kemudian kesejahteraan kita lebih bagus dong. Itu bukan hanya di masa sekarang, tapi juga di sebelumnya juga oligarki terjadi. Di masa Abu Dotto apa kurang gitu. Jadi Samudra Kirmana berkuasa apa kurang, walaupun kemudian selama mereka juga bertengkar. Itu yang harus diubah dari watak politik di Aceh menjadi lebih partisipatif. Kalau mereka menganggap bahwa keterpilihan mereka itu adalah untuk mengabdi kepada rakyat, seharusnya egoisme oligarki itu bisa dibuang, elitisisme politik itu bisa dibuang. Jadi politik itu bukan hanya dimiliki oleh Pensus ya, atau orang-orang yang di belakang layar mengatur proyek. Itu yang masih sedih kita di Aceh. Dan ya, Anda menyebutkan Pensus ya. Ini menarik. Dan DPR juga sempat melakukan kritik beberapa kali. Menurut Anda apa begitu penting Pensus puluhan orang itu di tengah kondisi pemerintahan seperti ini? Sebenarnya kalau kita bicara secara manajemen, melibatkan banyak orang untuk fungsi yang minimal itu sudah salah secara manajemen. Salah. Jadi dia harus bisa memaksimalkan kalau dia perlu staf ahli, ya, staf khusus. Janganlah sebanyak-banyaknya itu ya. Dan kemudian orang lihat ini sebagai politik balas budi. Atau sebenarnya tidak juga politik balas budi, ada kelompok-kelompok yang ketika setelah menang menempel, kan biasa dalam politik ada kekuatan yang predatoris begitu ya. Itu yang harus diubah, maksudnya jangan habiskan untuk hal-hal yang dampaknya kurang. Ya, ini menarik ya. Pemerintahan kali ini, pemerintahan di bawah Nova ini pasca Irwandi itu ada Pensus yang puluhan orang, kemudian bagaimana membangun relasi dengan media sehingga di hampir semua media cetak maupun cyber itu adalah wajah-wajah positif, kegiatan-kegiatan positif. Menariknya pemerintah aja juga masih memelihara dalam tanda petik buzzer-buzzer gitu. Apa itu keliru dalam konteks demokrasi saat ini? Kalau Stephen Levitsky menyebutkan itu, disebut demokrasi itu akhirnya mati di lumbung pemilu atau pilkada. Ketika dia menang itu, dia kemudian menjadi kekuatan oligarki. Ya. Itu yang harus diperbaiki. Kalau tidak, angka bahwa Aceh termiskin di Sumatera, bisa jadi termiskin se-Indonesia itu terjadi karena ruang-ruang anggaran, ya, energi yang ada ini menguap begitu saja. Padahal uang kan tidak menguap, dia bukan gas itu, dia benda padat ya. Tidak hilang begitu saja. Itu harus dilihat. Jadi ketika kita punya anggaran sekian triliun, seharusnya outputnya akan ada kesejahteraan sekian triliun kan gitu. Tapi ini anggaran triliunan yang terserap di masyarakat kok nggak triliunan, mungkin cuma miliaran atau ratusan juta. Ini kan ada sesuatu yang salah dalam proses manajemen pemerintahan kita, dan itu yang harus kita perbaiki. Dan itu bukan hanya dilihat di tingkat gubernur ya, di tingkat bupati wali kota lebih parah lagi bahkan perilakunya. Dan gila-gilaan yang sudah petahana 2 kali nggak ada lagi pikir tentang kesejahteraan. Jadi ini agak memalukan juga kita lihat bagaimana fenomena politik kita. Akhirnya kan tidak ada yang tokoh-tokoh pemerintah daerah kita yang menjadi idol di tingkat nasional. Kan ada seperti Ridwan Kamil, Ibu Risma, Ganjar Pranowo, ya, kemudian orang-orang yang menggunakan momentum ketika dia berkuasa untuk membuat inovasi dan pengabdian sehingga dampaknya ada. Yang di kita ini disorientasi semua. Jadi masyarakat bilang, makanya kemudian apatisme kita di pilkada itu makin lama kan makin rendah. Karena menang keroji. Jadi ngomong-ngomong gumuran dari masyarakat itu yang kemudian harus didengar sebagai kritik. Ya, masyarakat tidak
tidak memaki-maki ya seperti para aktivis ya. Tapi doa mereka terhadap kegagalan ini, rintihan mereka itu bisa jadi karma. Ya. Orang-orang yang ditangkap atau yang kemudian jadi sakit ketika dia sudah, itu karma ketika dia tidak menjalankan pemerintahan dengan baik. Bisa jadi penyakit, bisa jadi dia hilang kekuasaan, bisa jadi dia diperiksa sama KPK. Nah itu yang harus dilihat. Jadi momentum ini gunakan sebenarnya untuk how to the winning the heart and the mind of the people, bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Beramal, jadi jangan tambah dosa lah ketika menjadi pemimpin itu. Ya, kembali ke Parlemen Aceh. Rata-rata sekarang yang duduk di Parlemen DPRA itu kan mantan pemain di Kabupaten tingkat 2. Secara pengalaman tentu mereka sudah punya sedikit lebih dari segi kualitas sumber daya manusia. Karena rata-rata setelah kami tracking itu mayoritas paling tidak pendidikannya S1. Antara pengalaman, kualitas sumber daya manusia dengan output yang ada sekarang ini sudah setahun lebih, rasanya kok tidak matching. Betul. Ada Ya. apa sebenarnya ini? Jadi apa yang Bung Soleh rasakan, saya rasakan juga ya. Oh, gitu. Ternyata kenapa tingkat pendidikan secara formal lebih tinggi itu tidak membuat output menjadi lebih berdaya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya rumusnya berarti pendidikan formal itu tidak langsung mendidik seseorang ya menjadi lebih aware, lebih sadar, lebih santun, Iya. lebih pintar gitu ya. Malah saya lihat kok lebih rendah ini kualitasnya ini. Jadi kapan ada perbaikan dari representasi parlemen kita kalau seperti ini terus ya? Ada yang menyebut dari segi psikologi bahwa mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Iya. Iya. Anda setuju dengan itu? Saya pikir ya, orang-orang yang kalau pendidikan itu seharusnya membuat dia mengetahui dirinya ya. Iya. Tapi ini kedua undang dia hanya puro. Jadi ini yang ketika dia ngomong itu, dia ngomong untuk siapa itu. Jadi saya pikir ngomong rakyat, tapi coba didalami sintakmatik kalimatnya, pilihan diksi, dia ngomong ke dirinya sendiri, dan itu yang kemudian terdampak dalam perilaku kerja yang kita lihat minim. Apa regulasi yang dihasilkan selama 1 tahun ini, kecuali bahwa tahun ini kita sibuk bertengkar legislatif dan eksekutif. Ya. Apa kira-kira saran dan masukan Anda kepada Nova untuk mengakhiri sisa 2 tahun kepemimpinannya ini setelah dia dilantik? Lakukan koreksi yang keras terhadap apapun yang sudah diberikan misalnya oleh legislatif, oleh para pakar ya, terhadap governmentality, gaya kepemerintahannya ya. Yeah. Dia harus lebih bisa mendengar kritik ya. Memang Nova ini pintar ya, dia sarjana teknik, arsitektur, pola pikirnya secara manajerial beres. Tapi dalam politik kan ada kemampuan harus mendengar. Jadi ambillah ilmu dari Pak Jokowi yang punya kemampuan mendengar, atau dari Soeharto, walaupun jelek-jelek gitu Soeharto, kemampuan mendengarnya baik. Dan dari situ kita belajar untuk bisa memperbaiki. Yang kedua, dia harus bisa menghitung anggaran yang besar di Aceh ini, karena dana otsus kan akan berakhir 2027. Dan di 2022 itu nanti dia menjadi hanya 1%. Saat ini kan DAO-nya masih 2%. Anggaran ratusan triliun itu sudah hilang begitu saja ya. Dosa ketika kita sebagai pemimpin itu tidak bisa mengangkat derajat dari kemiskinan orang ya. Ya, selain tadi salah satu saran Anda itu Nova harus menjadi pendengar yang baik. Sebaliknya, apa kritik Anda terhadap kepemimpinan Nova saat ini? Ya, yang tadi saya katakan, dia merasa karena mungkin high profile, secara pendidikan dia lebih tinggi. Dan dia juga tahu, dia kan politikus, bukan orang kemarin sore. Jadi yang dilakukan oleh DPR, dia juga lihat ini sebagian kunci. Nah, ini adalah juga bagian cari kepentingan pribadi. Nah, di situ dia harus bisa mengiris mana yang dianggap sebagai kepentingan oportunistik misalnya atau pragmatis dari DPR. Tapi kan di tengah-tengah itu ada ide-ide yang dia harus dengar. Misalnya ya, ketika terjadi pertemuan legislatif eksekutif, beliau harus hadir. Jangan kemudian bawa trauma di masa lalu ketika misalnya Irwandi dikata-katain di parlemen. Jangan bawa trauma. Bagi pemimpin kita harus men-challenge diri kita sendiri. Sahabat sisi lain, itulah perbincangan kami. Tadi Teguh Kemal berharap akan ada happy ending
antara eksekutif dan legislatif, atau terakhirnya perseteruan yang selama ini memang sangat membuat masyarakat tidak nyaman, membuat masyarakat muak mungkin. Begitupun tentu kita tidak bisa menjawab secara pasti malam ini. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.